Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita akan kembali dengar firman Tuhan yang akan kita pelajari sama-sama hari ini. Mari Bapak Ibu yang di rumah dapat menyimak Alkitab masing-masing. Kita akan sama-sama membuka di dalam Pengkhotbah pasal 12. Saya akan membacakan di ayat 1 dan ayat yang kedua. Sekali lagi Pengkhotbah pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Puji Tuhan. Saya memberikan tema firman Tuhan hari ini yaitu ingat waktumu. Dalam pembacaan ini jelas Bapak Ibu tadi kita membaca yaitu ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari yang malang. Kemudian di ayat yang kedua sebelum matahari dan terang dan bulan bintang menjadi gelap. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Bahwa waktu itu akan terus berjalan dan tidak akan pernah kembali lagi. Setiap hari waktu terus berjalan, bergerak, maju. Ketika pagi berubah menjadi siang dan berubah menjadi malam. Dari sejak lahir sampai dewasa, manusia berjalan dengan waktu. Ada waktu yang dilalui manusia tentu saja dengan keadaan yang baik-baik saja. Ada yang dilalui dengan waktu yang penuh dengan pergumulan dan perjuangan. Ada waktu pagi, ada waktu siang, ada waktu malam dikatakan tadi. Nah, apa yang dikatakan dalam tulisan Alkitab? Penulis menyatakan ingatlah. Jadi sebelum waktu. Jadi ada kata sebelum waktu akan tiba. Waktu malang, waktu yang susah, waktu kesenangan itu berakhir ya. Waktu siang berubah menjadi malam atau mungkin pagi beranjak menjadi siang, siang menjadi sore, sore dan berubah menjadi malam. Ini adalah berhubungan dengan waktu. Di atas muka bumi ini kita diatur oleh waktu dan waktu yang menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan itu ada di atas muka bumi ini. Nah, dikatakan di sini bahwa contoh kehidupan yang dibatasi oleh waktu adalah di ayat 1, ayat 5 dan ayat yang ke-7. Ayat 1 dikatakan di sini sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Saya mencatat di sini adalah kehidupan yang dibatasi waktu. Masa muda itu akan menjadi tua. Karena dikatakan bahwa masa tua tentunya ada banyak pergumulan, ada banyak ketidaksenangan ya. Kenapa? Karena mungkin sudah mulai mengalami ada banyak sakit di bagian lutut, atau mungkin juga sudah mulai terganggu ingatannya, atau mungkin juga sudah mulai terganggu pemandangannya dan lain sebagainya. Ada banyak ketidaksenangan secara lahiriah yang terjadi yaitu di masa-masa usia senja, di masa-masa menjadi tua. Nah, itulah sebabnya peringatan di sini dikatakan ingatlah. Jadi sebelum menjadi masa-masa yang tidak menyenangkan itu. Nah, kemudian juga tetap di ayat 1, ketika sehat mulai melemah dan kemudian masuk kepada hal yang mungkin sakit penyakit ya. Ini juga biasanya yang terjadi adalah karena usia. Karena usia yang terus semakin bertambah, usia lanjut mulai ada sakit ya. Ada macam-macam sakit yang mungkin kita banyak pelajari atau banyak kita lihat ya, baik diri kita sendiri, orang tua atau tetangga kita dan lain sebagainya ya. Kemudian di ayat yang keduanya, di ayat yang kedua adalah perubahan waktu atau kehidupan yang dibatasi oleh waktu. Di ayat yang kedua adalah ketika siang itu akan menjadi malam. Siang akan menjadi malam. Ini ada pergeseran waktu. Nah, sebelum malam apa yang harus dilakukan ya? Jadi bahwa hal-hal yang dicatat di dalam Pengkhotbah pasal 12 ini adalah sebuah peringatan sebelum ya dikatakan. Jadi siang akan menjadi malam.
Kemudian di ayat yang kelima dan ayat yang ketujuh. Di ayat yang kelima dan ayat yang ketujuh adalah kehidupan yang dibatasi oleh waktu, bahwa kehidupan itu akan mengalami kematian. Orang yang hidup di atas muka bumi ini akan mengalami kematian, ya. Nah, waktu yang ada ini akan dapat merubah situasi atau keadaan yang tanpa kita ketahui, ya. Nah, oleh karena itu hal-hal yang kita tidak ketahui inilah manusia seringkali mengabaikan, sehingga waktu yang berjalan itu lewat begitu saja dengan sia-sia. Waktu yang ada itu sehingga terus berjalan begitu saja, ya. Nah, terkadang bahwa ada orang-orang yang mengabaikan waktu itu sehingga berjalan begitu saja. Misalnya mereka tidak lagi menghargai waktu atau mengisi waktu dengan hidup tanpa memikirkan norma-norma yang berlaku atau hukum yang ada, ya. Nah, baik itu hukum dunia maupun hukum sorga. Nah, apa kata firman Tuhan? Nasihat firman Tuhan dengan waktu yang kita miliki itu, bahwa waktu itu memberikan batasan-batasan, waktu itu memberikan kesempatan yang terkadang bisa saja itu kesempatan mendesak, atau bahkan kesempatan yang mungkin terlihat masih panjang karena kita melihat dari jangka waktunya, ya. Namun firman Tuhan berbicara tentang waktu yang terbatas yang kita miliki ini di ayat 1, apa nasihatnya? Yaitu dikatakan, ingatlah akan penciptamu. Ingatlah Tuhan dengan waktu yang begitu singkat, karena waktu tidak akan terulang kembali. Waktu tidak akan berjalan mundur, tetapi akan terus berjalan maju. Oleh karena itu, kalau firman Tuhan memberikan sebuah nasihat kepada kita, Bapak Ibu, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Artinya pada masa kita masih bisa bergerak, pada masa kita masih sehat, masa yang mungkin kita bisa melakukan banyak hal, ketika kita bisa memfungsikan kesehatan kita, kemudaan kita, apa yang bisa kita lakukan, dikatakan bahwa kita melakukan sebagai bentuk kita mengingat bahwa Tuhan sebagai pencipta itu yang memberikan kesempatan dan waktu bagi kita. Mengingat Tuhan bukan hanya sekedar mengakui adanya Tuhan, tetapi kesadaran diri bahwa dengan adanya Tuhan maka kita harus hidup sesuai menurut dengan aturan-aturan Tuhan, norma-normanya Tuhan, hukum-hukumnya Tuhan. Kalau kita sadar waktu yang kita miliki itu adalah tidak panjang, tidak banyak, maka dari itu kita harus mengingat waktu yang singkat, maka kita harus mengisi hidup kita, waktu-waktu kita dengan hal-hal yang berkenan, hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat, yang bisa menjadi berkat bagi orang banyak. Orang yang tidak menghargai waktu, tidak mengingat bahwa waktu itu terbatas, waktu itu tidak akan terulang kembali, sehingga dia tidak menghargai waktu. Akibatnya apa? Di ayat yang ke-8, orang yang tidak menghargai waktu, di ayat yang ke-8 adalah segala sesuatu itu akan menjadi sia-sia, berlalu begitu saja. Tidak ada sesuatu yang baik yang dikerjakan. Ingat bahwa waktu yang kita miliki di atas muka bumi ini akan berlalu begitu cepat. Maka jika kita tidak mengisi waktu dengan bijak, maka segala sesuatunya lenyap, sia-sia, tanpa ada hasilnya. Ya, mengingat waktu yang begitu singkat, Tuhan mau supaya kita tidak terlena dengan hal-hal duniawi saja, tetapi dengan waktu yang singkat ini kita mengingat bahwa supaya kita senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang waktu, hari-hari yang terakhir ini, waktu-waktu yang terakhir ini adalah sebenarnya waktu yang benar-benar Tuhan tunjukkan kepada kita. Tidak ada sesuatu hal yang lebih penting selain kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena itu ingatlah akan penciptamu, nasihat firman Tuhan. Ingatlah akan Tuhanmu, ingatlah akan apa yang Tuhan sudah perbuat atas kehidupan kita, supaya kita senantiasa menyenangkan hatinya Tuhan. Dengan waktu yang begitu singkat, kita mengisi dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang menyukakan hatinya Tuhan. Cara hidup dengan waktu yang diberikan Tuhan tentunya di ayat yang ke-13, ya. Ayat yang ke-13
Dikatakan, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ya, jadi cara hidup dengan waktu yang diberikan oleh Tuhan yang pertama di ayat 13 adalah hidup dengan takut akan Tuhan. Bagaimana sih hidup dengan takut akan Tuhan? Hidup dengan kita menghormati, menghargai Tuhan, menghargai kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupan kita, juga menghargai setiap firman sebagai aturan, norma-norma yang Tuhan beri, agar kita tidak berjalan menyimpang dari firman yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita melalui hamba-hamba Tuhan, melalui pelayan-pelayan Tuhan, atau lewat renungan 79 yang Bapak Ibu dengar. Ini akan mengajarkan kepada kita untuk senantiasa ingat waktu kita terbatas, dan dengan waktu yang terbatas kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena kita tidak pernah tahu kapan Tuhan menjemput kita, kapan kematian itu datang atas kita, atau kapan Tuhan datang. Firman Tuhan tidak ada seorang pun yang tahu. Oleh karena itu, waktu yang singkat kita mau tetap mengingat akan Tuhan. Kemudian cara hidup dengan waktu yang diberikan oleh Tuhan tetap di ayat 13 adalah berpegang pada perintah-perintahnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa perintah-perintah yang disampaikan Tuhan itu adalah sebagai sebuah batas-batas agar kita tidak hidup yang di luar yang dikehendaki oleh Tuhan, tetapi kita tetap ada di jalur-jalurnya Tuhan. Karena hukum Tuhan itu akan senantiasa membawa kita kepada kehidupan yang kekal, kehidupan yang sudah disediakan Tuhan bagi kita. Mengapa kita harus hidup takut akan Tuhan dalam waktu yang kita miliki, Bapak Ibu? Di ayat yang ke-14. Di ayat yang ke-14 firman Tuhan berkata demikian, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Menyadari akan waktu yang singkat kita harus dekat kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa setiap perbuatan kita, dari waktu yang kita lewati, kita mengisinya, apakah itu dengan perbuatan yang baik ataukah dengan perbuatan yang jahat, semua itu dikatakan akan dibawa ke hadapan Allah, akan diperhadapkan di tahta pengadilan Allah. Oleh karena itu, apa yang kita buat dalam waktu-waktu yang kita lalui, itu semua dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. 1 Korintus 7 ayat yang ke-24, firman Tuhan berkata, saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Saat kita dipanggil, tetap dalam keadaan kita percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, pertahankan kesetiaan kita, iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan, agar hidup kita senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Ingatlah bahwa waktu yang diberikan Tuhan, kita hidup di atas muka bumi cuma satu kali. Oleh karena itu, kita mau mengingat Tuhan dan senantiasa hidup takut akan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami bersyukur kalau kami kembali boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah hidup kami boleh menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan, mengisi waktu dengan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah mereka semua juga boleh diberkati, diberikan kekuatan, semangat, motivasi untuk terus dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Engkau saja yang kudus, karena keluarga besar GPDI LCAD Magelang akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu, Engkau memberikan berkat bagi umat-umat-Mu keluarga besar GPDI LCAD Magelang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, akhiri renungan firman-Mu. Haleluya, amin.